Yuk ketemu lagi sama gua Yayat Minor dalam ngobrol santai Yayat Minor. Seru juga ya, ternyata ngobrol-ngobrol santai sama, mohon maaf nih ya kan. Kalau Deddy Corbuzier berkali-kali ngobrol santai sama bapak-bapak pejabat yang di sana, gue kebalikannya. Gue kepengen ngobrol santai itu sama orang-orang yang kehidupannya itu di sekitar kita, ya enggak? Setelah ngobrol sama bos warkop, ngobrol sama pedagang nasi uduk, dan kemarin sempat ngobrol juga sama Bro Aris Idol. Nah, gue malam hari ini bakalan ngobrol santai sama salah satu komunitas atau salah satu pekerja yang beberapa tahun ini cukup ngehit di Indonesia, ya enggak? Nah, seperti apa obrolan dua sama salah satu driver ojol yang ada di sekitar Kelapa Nunggal Bogor? Ya, langsung aja kita sambut Bapak Trisno. Pak, apa kabar Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Trisno. Ya. Kita ketemu tadi ya dadakan ya. Iya. Ya. Jadi ini kebetulan nih ngobrol-ngobrol, gue ketemu sama Pak Trisno itu dadakan, ya kan? Jadi pas tadi saya lagi nyari-nyari, aduh ngobrol sama siapa nih ya? Kayaknya seru juga nih ngobrol sama ojol nih. Sama Pak Tris. Ternyata Pak Sutrisno. ada Pak Sutrisno. Ya. Pak Tris, boleh sharing ya Pak? Boleh. Mulai jadi driver ojol itu tahun berapa? Tahun 2016. Lama juga ya, 5 tahun. Iya Mas, semenjak sudah gak kerja lagi. Oh, tadinya kerja. Tadinya kerja. Terus Terus ya. berhenti. Karena dari kantornya udah. Udahan. Ya. Oh iya. Memang dari dulu tinggal di sini atau dulunya tinggal di mana? Dulunya pernah tinggal di daerah Condet. Daerah Condet Jakarta. Batu Ampar, di Batu Ampar. Oh, di Batu Ampar. Ya. Berarti belakang Prison Flag ya? Di itu apa? Belakang BR di Bola Rantai. Bukan Batu Ampar sih, termasuk Kampung Tengah ya. Oh, di Kampung Tengah. Jalan Impres, bukan ya. Oh, di Jalan Impres. Ya, kalau di belakang sana. Benar. Kalau di Prison Flag kan masih depan-depan sini. Kalau di Batu Ampar tuh tetanggaan, kayak inilah, kayak Bojong sama Kelapa Nunggal. Iya, benar. Oh, di Impres berarti agak belakang sana. Tahun berapa pindah ke sini? Tahun 2009 awal. 2009 Awal. pindah ke Kelapa Nunggal. Ke perumahan Kauripan Mas. Oh, di perumahan Kauripan Mas. Iya. Tetanggaan saya, tapi cuma saya dulu punya rumah di sana, Ya. tapi sudah dijual sih. Karena belum sempat kenal ya. Iya. malah ketemunya di sini ya. Iya, ketemunya tadi pas lagi. Iya, ya ngobrol-ngobrol kita nyari-nyari, ternyata ketemu sama Pak Sutrisno. Pak Tris. Panggilnya Pak Tris aja ya. Pak Tris ya. Oke siap. Pak Tris. Ya. Tadi kan kalau nggak salah sampean asli Jawa juga. Saya aslinya Grobogan. Grobogan Semarang. Ya. Lo asli Tegal. Ya. Makanya Tegal kreatif. Ya, komunitas Tegal ya. Ya, selengkapnya gitu, komunitas Tegal kreatif. Iya. Ya, Pak Trisno, ya enggak? Kalau boleh ngobrol-ngobrol nih, ojol itu beberapa tahun yang lalu cukup terkenal. Ya. Karena penghasilannya besar. Ya, lumayan sih ya. Iya dong. Pada masanya itu. Pada masanya itu emang pendapatan ojol itu setara PNS. Bukan. Menteri. Seharinya itu ya lumayan lah. Kebutuhan hidup, kebutuhan untuk mencukupin hari-hari itu masih lah ya. Ya. Bahkan lebih katanya. Bahkan bisa ya nabung dikit-dikit. Ya alhamdulillah kalau begitu. Iya. Tapi sebenarnya nih yang ingin saya tanyakan, ya, kebetulan COVID ini kan sudah setahun setengah. Ya. Nah, saya itu kayaknya itu pengen Dampaknya tahu aja ya kan. Semenjak ada COVID itu ojol gimana Pak? Ya ada dampaknya. Dampaknya itu banyak. Dampaknya lebih banyak atau lebih ya, sedikit? Dampaknya itu lebih banyak. Oh iya. Karena pada setahun yang lalu itu pun dari pihak online itu tidak bisa membawa penumpang. Oh. Ya bag, goret. Nah kalau di Gojek kan goret. Itu tidak bisa ditutup sempat berapa bulan. Sama Grab juga gitu. Oh, pas PSBB itu ya? PSBB. Oh. Pas saatnya harusnya rame itu kan bulan puasa atau menjelang lebaran. Waktu itu malah setahun yang lalu malah nggak bisa. Oh. Nah, itu kan istilahnya mengurangi pemasukan, mengurangi pendapatan, ya kan? Jadi kerasa juga ya? Terasa. Oh, Karena siap. nganternya cuma food, paket, ekspres, itu pun
karena banyak drivernya ya. Iya. Untuk pemasukan ya lebih Iya. kurang lah, gampangnya kurang Iya, lah. iya, Nggak iya. seperti yang tahun sebelumnya. Ya, benar. Nah, terus setelah COVID beberapa bulan ini juga 2 minggu ya, 2 Yeah. minggu yang lalu ditambah lagi nih PPKM. Wah itu lebih ini Pak. Lebih apa? Lebih kalau mau kemana aja itu ada penyekatan. Oh iya. Tapi alhamdulillah sih di Yeah. sini ada TRD apa ya. Aha. Kalau ojek online itu bisa. Masih bisa lewat ya? Ya, ada jamnya. Oh. Jam 6 atau sampai jam 10 gitu. Oh gitu. Oh jadi Ya, kalau saya lihat dari aplikasinya. aplikasinya ya. Jadi di situ ada TRM apa itu untuk supaya ojol itu bisa lewat. Oh, siap. Khusus ojol aja ya. Jadi ada informasi ya, jam Ada informasi, sekian jadi, itu bisa melalui ya. lewat mana Ya. bebas gitu Makanya ya. ada penyekatan asal ada waktunya itu masih istilahnya ada waktu yang di aplikasi itu Ya. bisa ditunjukin oleh petugas yang di lapangan itu. Oh ya, berarti begitu ditunjukin Bisa, dilolosin ya. iya. Oke, siap. Karena udah kerjasama dengan Departemen Perhubungan. Oh. Nah, di sini kan ada. Berarti ada kebijakan Ada sebenarnya, kebijakan. ada perkecualian, tidak Ya. semuanya itu dibatasin ya. Boleh nggak saya cek di aplikasinya ini? Boleh. Kita kan bisa lihat di sini Ya, kan. ya, gitu ya. Setelah gitu. Jadi Boleh sekalian. Ini buat sharing juga nih buat teman-teman yang mungkin sejauh ini kan. ya, biar supaya tahu. Iya, jadi nggak Kita hanya tahu mewakili- PPKM aja Pak. Ya, untuk mewakili rekan-rekan supaya Iya, ada betul. jamnya, ada batasnya kita. Siap. Ini baru saya buka lagi nih. Karena kita break dulu karena Ya. ada wawancara, kita lihat aja tapi nggak cuma siap. lihat di notifnya bahwa driver itu ada penyekatan bisa dan tidaknya kita mau dilihat dulu ya. Ya, siap. Jadi kita lihat Pak Kris buat Nah, untuk menyatakan, jadi, untuk menyatakan Pak Yayat supaya biar langsung meyakinkan. meyakinkan. Makanya kita lihat dari aplikasi. Coba kita lihat sebentar biar supaya kalau cuman suara lisan kan kurang Iya pas gitu ya. betul. Syukur-syukur ada. Nah, ada buktinya. Ada buktinya. Nih di sini ada, tinggal tunjukkan ini barcode aja, ada waktunya juga. Oh. Nah, ini di sini tulisannya STRP. Oh, STRP. Ya. STRP untuk mobilitas mitra Grab. Ya. Oh. Grab dan Gojek ada. siap. Sekarang udah nggak asing lagi. Mau satu driver itu punya akun Grab sama Gojek itu malah di sananya lebih suka. Lebih suka. Mana yang lebih cepat itulah rezekinya. Iya. Jadi ini saya tunjukin ya. Kalau anak online nanti kalau ada penyekatan tinggal nunjukin aja. Karena udah kerja sama di sub. Oke, siap. Jadi udah lihat ya? Udah lihat. Jadi ternyata tidak se ekstrim itu Ya. PPKM itu. Artinya ya untuk hal-hal yang memang urgensi memang diperbolehkan ya. Udah kerjasama. Iya benar. Pak terus nih, berarti kalau dari tahun 2016 sekarang tahun 2021 kan 5 tahun. Ya. Ya dong. Suka dukanya jadi driver ojol itu apa Pak? Ya sukanya. Ini sukanya dulu apa dukanya dulu? Terserah sama itu ya kan. Dukanya dulu. Biasanya sih dukanya dulu deh, nggak apa-apa. Biar ngobrol seneng ya. Jadi kita pahitnya dulu lah. Kalau ojol itu ya satu emang ini dukanya ya. Ya. Kalau panas ya kepanasan, kan gitu ya. Yes. Karena ojol itu pakai motor, Ya bukan benar, Grab pakai kan. mobil ya. Nah, Ya. Kalau hujan ya harus kita sedia motor supaya kita harus antisipasi lah. Iya betul. Namanya seorang ojol itu perjuangan. Ya, setuju. Karena kita itu kewajiban kepala keluarga untuk menafkahi, untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ya itulah peran ojol, suka dukanya kita harus tetap semangat. Sukanya apa sukanya? Kalau sukanya ya kita banyak teman, ya kan. Banyak teman. Kompak. Kompak. Kalau ada trouble banyak yang menolong. Iya. Komunitas lebih banyak. Oh gitu. Jadi kalau ada apa-apa serentak. Tapi kompaknya dalam konteks yang positif. Kebaikan. Misalkan contoh, misalkan teman kita trouble dan kepes, misal di ini, kita bisa channel kawan yang mana nih di lintas mana kita bisa bantu. Oh, berarti tinggal hubungin. Nanti ada temen yang ngedatengin. Kita membantu ya. Terus ada lagi yang sukanya kita saling silaturahim lah sama komunitas lain. Ya. Jadi kita itu kompak. Kita ini sukanya lagi, mohon maaf nih, misalkan namanya di jalan ada laka apa itu cepet. Oh. Teman itu kompak dan nanti di situ kronologinya apa. Yang salah yang mana kita
ngambilnya positif aja, Ya, jangan langsung betul. nggak boleh Ya, anarkis ya, atau ya, main ya, pukul ya, itu ya, nggak ya. boleh. Setuju Itu sih. pun pesan saya. Ya, Saya betul, sebagai betul. di lintas antara Narogong Sulawesi Kelapa Nunggal, saya kasih masukan ya buat masukan yang teman-teman positif lah. lah buat teman-teman Siap. untuk kalau menghadapi masalah ya kita permasalahan secara baik-baik. Iya betul, harus dengan kepala dingin Ah, dan hati yang dingin. Jadi Siap. itulah dewasa. Jadi mungkin kalau suka dan dukanya itu salah satunya itulah banyak Ya. teman di jalan. Ya. Tapi suka jalan-jalan paling narik nih, paling jauh di mana Pak? Oh, paling jauh saya pernah ke Kerawang. Buset, dari sini ke Dari Kelapa Nunggal. Dari ini saya sebutkan langsung deh. Boleh nggak apa? Dari Gria Family. Ah? Karena dia nggak tahu jalan, Ya. naik bis bingung Ah. ya. Dia meyakinkan sama ojol. Oh. Karena dia lagi pertama kali melamar harus jam sekian sampai ke Kesana. tempat tujuan. Oh iya. Sangat iya. terima kasih tuh Iya sih. penumpang itu karena terbantu. Ya, memang sebetulnya sih adanya ojol memang sedikit banyak nih membantu kita sih. Jadi kalau dulu apa-apa susah, kita mau harus ke angkot itu jalan dulu nih dari rumah, Ya. ada ojol udah enggak. Bener nggak Pak? Ya. Kalau naik angkot pun dia juga bingung kalau Iya, mana makanya. kan gitu. Iya. Kalau ojol udah pasti. Kalau ojol udah pasti langsung di lokasi. Kalau sesuai titiknya pabrik apa, Iya. misalkan pabrik misalkan PT apa, PT Astra di sana, Iya, misal. pasti ketemu sesuai mapnya pasti ketemu. Oh iya benar. Tapi kalau jalan sendiri, nah, dia mungkin ya namanya baru lulus sekolah mah bingung kali ya. Iya pasti. Nggak mau Pengalamannya ngambil kan belum sekolah. ada. Di lapangan juga belum. Pak, kalau ngomongin kita ngomongin COVID ini sebenarnya mah cukup capek juga sih ya. Iya. Ya nggak? Bener nggak? Nah harapannya sampean nih sebagai ojol nih buat pemerintah, buat sesama warga Indonesia itu apa Pak? Ini mengenai COVID. Iya, betul. Kalau mengenai COVID, apalagi ini disuruh apa tadi yang disebut? PPKM? Ya itu tolonglah pemerintah untuk apa ya segera tahun yang lalu aja nggak melonjakan COVID itu nggak banyak, tapi bantuan itu datang. Ya tahun ini saya sebagai ojol merasakan. Iya. Ini dari Grab juga, dari Grab Gojek kok nggak ada, biasanya ada voucher, Iya, tapi iya. selama ini kok malah nggak ada. Gitu. Oh kalau tahun kemarin ada ya? Ada sembako atau apa itu kan. Siap. Semenjak ini yang tambah melejit ini Ah. malah belum muncul sih. Oh. Bukannya bilang nggak ada ya. Iya. Jadi Barangkali saya takutnya belum ya. ya Iya. maksudnya kita mengklarifikasi ya kan. Jadi kita jangan bersangka Negatif. negatif. Iya. Positifnya dulu mungkin belum kali. Ternyata bulan depan akan nanti bagian. setelah wawancara ini terdengar ya, saya menyampaikan ya, menyampaikan aja nih untuk ngambil positifnya aja. Ya. Mungkin terdengar oleh kantor sana Grab atau Gojek, tolonglah ada bantuannya apa kayak bingkisan kayak tahun-tahun lalu. Iya. Tahun lalu tuh bisa 5 kali kayak sembako. Itu dari ojolnya ya? Bukan dari Pemerintah? Grab, ya dari Grab. Oh berarti dari ojolnya ya, artinya dapat notif. artinya dari Ya, perusahaan perusahaan, ojolnya ya? ya. Oh ya. Itu dapat notif nominal sembakonya 270.000. Itu Ngambilnya mana Pak? di daerah kawasan Pulau Gadung. Buset Ya, kawasan ya. Mau nggak tidak mau karena kebutuhan. Kebutuhan benar. Ya, dan di sini Gojek juga ngasih voucher 100 nilainya 100.000 Per berupa voucher. berapa bulan sekali? Enggak, waktu itu enggak berapa bulan sekali ya. Cuman driver itu enggak rata, ada yang dapat sekali, ada yang berapa kali gitu ya. Ya tapi terima kasih sih. Iya Ya. betul. Terima Artinya kasih. masih ada. Nah, Benar. Terus di samping itu juga ada bantuan voucher, ada juga berupa bantuan dari resto, dapat nasi bungkus. Dari resto Ya, ngasih. ya misalkan kita keluarga 4 ya dapat 4 bungkus gitu. Oh gitu. Jadi kita ada di sini notifnya paling terdekat mana nih restoran Lamongan mana kita tinggal ngambil aja. Oh gitu. Di situ tinggal. Ternyata banyak juga ya Pak ya Ya, bantuan atau tapi juga untuk ya? tahun ini yang makin Lebih parah bahasanya. Makin ya bahasanya makin parah. Tapi belum Belum. dapat nih. Ah. Saya cek dari HP ini belum. Ya. Dari notif Gojek, Grab belum. Oh. Mungkin Ya mungkin belum. lah ya. Mungkin nanti. bulan depan ada. Mungkin bulan depan. Ya, siap. Kita kan baru ambilnya positifnya aja. Ya, lah. ambil positif. Jangan selalu ini. Gitu. Jangan selalu lihat negatif. Iya. Untuk kebaikan bersama. Siap, benar saya setuju. Jadi memang kita itu harus selalu itu melihatnya sisi Ya. yang positif. Ya enggak? Pak, saat ini nih, ya usia sampean berapa, Pak? Usia tahun 1977. Berarti 77 berapa nih, itu? berarti 45.
44. Ya, 44 ya Kak. Nah, sampai mau jadi ojol sampai tahun berapa saya nanya? Oh sampai. Nanti ya mungkin saya suka sih jadi ojol. Menikmati ya? Ya menikmati Ya, aja. ya. Nanti kalau ada misalkan apa ya usaha lain ya kita tetap ojol tetap. Oh jadi Ya. memang Nah. ya meskipun nanti Ya, ada usaha usaha lain tetap. tetap. Oh ya ngomong-ngomong usaha lain nih, rata-rata nih driver ojol itu kan ada yang sambil kerja, ada yang sambil bisnis. Sampai jadi ojol pure atau ada usaha lain? Alhamdulillah 2 bulan ini saya usaha madu. Madu Ya, apa? madu Sumbawa. Madu Sumbawa kemasan Kemasan serum marjan itu mungkin Oh, 600 mili lah ya. 620 kali ya? Ya, mungkin sekitar itu. segitu ya. Jadi dari awal ketemu teman sahabat lama gitu, Ya. mungkin sama susahnya waktu ini cerita sedikit Iya, ya, nggak apa-apa, suka- sharing aja. suka dukanya Siap. sama ini. Jadi dulu ketemu teman Hah? di kampung tengah sana, Hah? ya. Lama nggak ketemu, pas kebetulan ketemu di sini, ya kan? Di Kelapa Nunggal? Di Kelapa Nunggal dia. Ternyata dia mendekatin saya lagi, akhirnya ketemu lagi di sini ya sharing lah. Mas Tris mau ini nggak usaha tambahan? Apa itu? Saya bilang, madu Mas Tris. Oh iya. Oh siap, kalau ini siap. Ya lumayan lah ya, Lumayan. 2 bulan ini berarti memang nggak hanya ojol. Ya, Nah, jadi istilahnya sehari 2 hari tadinya sebotol 2 botol. Ya alhamdulillah seminggu ini bisa 1 kardus. Terus jualannya offline atau Jadi online begini, juga? rekan-rekan saya ajak. Aha. Jadi misalkan rekan saya ada yang temannya beli atau dari teman pabriknya beli, langsung saya cover aja, saya suruh ngambil punya saya kasih dia, nanti setelah beli baru nanti bagi komisi lah ya. Ya. Jadi, jadi bagi-bagi ya, untung lah, karena teman-teman. kita ngerasain juga seorang ojol, jadi kita nggak, teman saya itu nggak usah beli, ngambil dari saya, ntar ada orang yang masuk beli, Ya. baru nanti saya kasih komisi. Bahasanya mereka itu nggak pakai modal. Ya pakai modal saya, karena saya merasakan seorang ojol gitu. Ya, Saya sendiri ojol juga kan. Gitu. Ya, betul. Harganya berapa? Harganya itu kalau dari saya Harga jual aja lah. harga sebetulnya ini ya rahasia ya, rahasia Harga bisnis jual ya. aja, harga jual aja. jual di pasaran. Harga Kalau jual madu aja. hitam itu 110. 110 ya. Nah, kalau Jadi- madu coklat yang biasa 100. Itu harga pasaran di sini ya. Iya, enggak apa-apa. Ini kan jadi kan kalau misalkan ada yang mau beli wilayah Kelapa Nunggal nanti bisa kontak. Jadi Kontak begini saya. ya, jadi begini. Ini bisa memperbandingkan, tapi positifnya aja. Ya, Saya betul. dalam bisnis tapi nggak menjelekkan. Iya, betul. Di sini saya ngomong, ini harga sama, misalnya harga diri saya Iya, sekian, sama di supermarket sekian, kualitas bisa dibandingkan. Ya, Nah, iya. bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Kita juga punya label Badan POM. Lumayan dong Pak berarti. Ya. Jadi di situ pun harga madu tuh kriterianya beda-beda, Mas. Yang labelnya kecil tapi harganya mahal nggak ada. Oh. Ya seperti kayak ini, Ya. kayak emas aja. Aha. Kalau emas kan harganya tergantung berapa Tergantung karat. kadar. Nah, tergantung berapa karat ya, itu ada emas. Emas tua. Nah, ada kalau emas- madu tergantung apa Pak? Mungkin kualitasnya juga gitu, mungkin sari madunya lebih banyak kan ya. Itu tetap madu, yang harga segitu tetap madu. Oh. Kualitas juga terjaga. Mungkin yang lebih ini kan kadang kan kemurniannya apa-apa kan itu tergantung ya dari kualitas itunya. kualitas, ya. Siap. Semua sih madu. Balik lagi nih Pak ke ojol nih. Ya. Kalau saya lihat nih ojol itu kan jumlahnya banyak. Sampai itu punya komunitas. Alhamdulillah. Apa komunitasnya? Komunitas di area Cilengsi Kelapa Nunggal sampai Bojong itu area saya pakai nih. Ini komunitasnya Semar Mesem. Semar Mesem. Ya. Ini di Bojong. Di daerah Grand. Oh di Grand. Ya di Grand. Komunitas Cilengsi aja. Jadi di sini Semar Mesem keluarga besar Semar Mesem Cilengsi. Oh. Ya area Cilengsi ya mencakup Kelapa Nunggal, Bojong, ya separap itulah perjalanan Jalan Raya Narogong lah. Anggotanya ada berapa Pak? Anggotanya di Semar Mesem itu ada 26. Oh ada 26. Itu wilayah sini. Tapi ada lagi. Ada Semar lagi. Mesem wilayah mana gitu? Bogor ada. Di Bogor ada? Ya ada. Tapi berapa pun jumlahnya saya nanti coba tanya ketuanya. Iya. Oh, berarti ini sebenarnya ojol itu punya komunitas ya? Ada kopdarnya nggak sih Pak? Oh, ada. Itu pun tadinya karena sekarang lagi COVID. Ya. Dikurangi kopdarnya tadi sebulan sekali, sekarang 2 bulan atau 3 bulan baru. Oh. Karena ngikutin anjuran pemerintah. Betul. Tapi sebelum COVID nih kita ngobrol sebelum Ya. COVID, ya nggak? Kopdarnya itu paling sering di mana Pak? Gantian. Jadi kita itu biar saling mengenal, kita di rolling gantian. Siapa yang bersedia lah di situlah. Oh
gitu. Jadi kita ada iurannya tuh, Ah. nggak banyak sih, cuma 5.000 buat Iya. sekedar kopi. Buat sekedar beli kopi Nah, sih memang sih, iya. yang dia sanggup ditempatin, ya, di penempatan ya iyalah. Tapi memang sih saat ini termasuk saya juga sering ngobrol sih sama teman-teman. Saat ini tuh memang idealnya itu teman-teman ini punya komunitas, bisa sharing, barangkali kita ada apa-apa di jalan Ya, itu kan, bener ya. kan? Ya, dong. Lah sampai asli Semarang. Kalau saya tadi saya bilang Gerobokan. Ah. Kalau kota matiannya Semarang. Iya Gerobokan. Tapi ngomong-ngomong, perantau itu kan biasanya punya komunitas. Sampai ikut nggak komunitas? Komunitas ini perantau gitu. Perantau. Belum dibikin. Belum ya? Karena Oh, paguyuban kebanyakan Solo, Ah. Wonogiri. Banyak komunitas bakso, jamu itu biasanya Wonogiri ya. Iya benar. Tapi di Gerobokan itu biasanya saya di ojol, tapi banyak kan proyek ya kayaknya. Di Gerobokan itu banyak proyek, nggak tahu kalau komunitas proyek kita nggak tahu ya. Tapi komunitas gerobokannya mungkin belum ya? Ya belum. Mungkin kalau saya di sini selaku ojol dan apa belum ada komunitas. Ya, Makanya ya. yang ada di sini ya kita. Kan kalau saya nih, kayak saya di Tegal nih, Ah. ada Ikatan Keluarga Besar Tegal. Ah. Terus ada Gerak Sedekah Tegal, ada Tegal Kreatif, ada Gegaras Tegal. Ya, itu biasanya ngumpul tuh silaturahmi. Ya makanya di tempat saya komunitas Gerobokan saya malah belum ini. Belum pernah, mungkin ada. Mungkin ada tapi cuma belum pernah ketemu gitu aja sih. Karena jarang pulang sih. Oh sampai jarang pulang. Ya, pulangnya kan kalau pas kepentingan aja gitu kan. Tapi Lebaran setahun sekali pulang nggak? Setahun bisa 4 kali katakanlah. Pulang ya? Iya. Ya itu mas sering. Mungkin kalau Ah. sering sebulan sekali mungkin ada komunitas mungkin. Iya ya. Main Facebook nggak? Facebook selama ini saya enggak sih. Saya malah satu tuh. Karena biasanya Biasa. teman-teman itu lebih Iya, aktif itu di Facebook. ya. bener. Itu saya suka ngintip di Facebook istri saya, Pak. Nanti mungkin saya update ini. Iya. Dicek aja Pak. Karena saya sih ngerasa ini manfaatnya banyak sih begitu ketemu teman-teman. Ya. Termasuklah saya kenal sampean gitu kan. Saya jadi kenal Pak Trisno. Nanti teman-teman ojol di sini. Namanya kita kan hidup kadang-kadang ada hal-hal yang tak terduga Pak. Iya. Iya dong. Bener nggak? Iya. Nah balik lagi nih kita ngobrolin ojol. Pak, boleh buka-bukaan ya di sini? Boleh, bebas misalnya. Sehari pernah dapat orderan paling banyak itu nominalnya berapa? Enggak, yang saya tanyakan kembali lagi. Ya. Ini yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu atau yang sekarang kan gitu. Biar ada seru ya kan. Iya. Biar kita itu ngomong enggak jadi ada santainya. Ini yang tahun 2016 atau yang sekarang kan gitu ya. Jadi ternyata ojol itu ada dua fase ternyata. Fase rame, Ya. fase sultan, Ya. sama fase rakyat biasa ya bahasanya ya. Oke, ya kan. Ini kan Dulu, ya ini sebentar, ini kan break dulu. Jadi Iya, betul. biar wawancara ini agak panjang dikit gitu. Iya, Supaya ditanya dari tahun 2016, masa 2016 atau masa iya, sekarang, ternyata beda, iya, ternyata ada perbedaan. Iya. Gini aja Pak, biar enak, ya kan. Waktu zaman-zamannya ojol masih jaya-jayanya itu, sampean itu orderan paling tinggi sehari dapat berapa? Ya, alhamdulillah sih. Semua kebutuhan dapur, sekolah, buat kuliah itu Siap. cukup. Ah. Yang pertama itu. Iya, iya. Istilahnya cukup. Kalau nominalnya minta disebutin atau cukup aja bilang cukup? Saya maunya itu sehari aja. Nominalnya. Sehari aja nominalnya itu contoh misal saya itu pernah sehari dapat 1,5 juta gitu. Oh, gitu. Kalau ojol sama sekedar motor tuh, alhamdulillah saya dapat 400. 400 ya. Itu mainnya di kota dulu. Iya, Tahun itu kan- 2016 di kota. Pak tapi 400.000 itu kan lumayan. Iya. Hitungannya gaji supervisor. Pak. Wah, saya dulu mainnya tuh di area itu Gajah Mada, Kalisari, tempat-tempat itu. Ya. Hiburan. Ya kita ngambil positifnya aja. Iya dong, kan kita kan nyari rezeki. ya. Iya, betul. Mungkin di tempat hiburan itu kan sampai malam ramai. Iya, Itu iya. lah, prinsip saya, maksudnya nyari tempat-tempat yang strategis, niatnya nyari rezeki ya. Iya, betul. Mana kan. Iya, iya. Itu pernah sampai 400.000. 400.000. Ya. Nah, sekarang ditambahin ya. Setelah ada Covid paling banyak berapa? Ya, kita syukurin aja lah, masih bisa untuk makan sehari-hari itu. Iya benar. Ya. Ini nih sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya bahwa pada dasarnya setelah ada Covid kan hampir seluruh elemen itu sedih semua lah ya. Kita ngeluh semua, cuma kita harus tetap ngambil sisi Ya, positif. saya alhamdulillah ya istilahnya dapat sedikit, dapat ini. Kalau masa sekarang ini emang benar. Emang semua rekan-rekan teman saya juga banyak ngeluhnya. Tapi kita ngeluh pun harus ditipai bersyukur. Ya betul. Kita bisa makan sehari-hari itu alhamdulillah. Iya benar. Walaupun pendapatannya beda tahun-tahun lalu. Iya kan, pasti sih. ya kan? Semua lah. Ya sekarang ya
di bawah 100, kadang 100 gitu. Siap. Ya, itu gambarannya. Iya. Ya Allah. Tapi ya Gambaran. mudah-mudahan lah ya, Pak. Mudah-mudahan, ya. Covid itu segera berlalu Ya. sih. Ya. Pak, nih yang terakhir kayaknya saya sih kalau ngobrolnya sebenarnya memang sudut pandangnya itu kepengen tahu aja sih sudut Ya. pandang ojol. Ya. Dengan adanya Covid ini, menurut Bapak apa hikmahnya yang bisa diambil? Hikmahnya apa ya? Hikmahnya itu banyak sebenarnya. Apa aja, Pak? Hikmahnya satu, kita harus mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Supaya kita itu ya harus tawakal. Iya. Kan, supaya Covid itu cepat berlalu. Iya. Karena di mata ini kan Covid ya, kita ngelawan yang penyakit yang enggak kelihatan. Kita harus banyak ikhtiar ya. Memohon sama Allah supaya Covid itu berlalu. Iya. Supaya kita nyari rezeki, supaya lebih mudah lagi. Ya, mudah lagi dan normal kembali setia kala. Ya. Harapannya sampai nih buat pemerintah saat ini, kan kalau tadi kan kaitannya sama bansos dan lain-lain. Ya. Harapannya apa nih? Kebijakan dan lain-lainnya. Untuk pemerintah kebijakannya tolong yang rakyat ke bawah ini tolong diperhatikan dan mungkin ya pemerintah ini banyak masyarakatnya banyak yang terkena Covid ini mungkin bingung ya, karena rumah sakit atau penuh bantuan di sana mungkin harusnya untuk bantuan masyarakat banyak, tapi ini dialihkan untuk kemarin aja ini ya hikmahnya. Saya selaku ojol kemarin berperan di situ, nyari rumah sakit aja sulit. Oh, sempat ngerasain? Iya, karena di lingkungan saya ada yang membutuhkan ke rumah sakit, ya, tiba-tiba ya kita ngambil ini jaga-jaga itu takutnya ada gejala apa-apa ya kan. Nah, masyarakat kita tuh antusias semuanya pakai mobil ini tapi saya cegah dulu. Kalau memang ada mobil siaga di desa, kita pakai mobil di desa karena ada protokolnya. Ternyata di sana sampai sana tadinya kalau warga bergerak pakai mobil sendiri itu susah, di rumah sakit penuh. Kita pakai mobil desa, ada channelnya di sana. Berapa kali setelah saya masuk ke sana pakai mobil pribadi balik lagi karena ada penuh. Dan di situ juga kehabisan oksigen. Jadi pihak rumah sakit itu nggak nyariin, yang nyariin itu pihak keluarga gitu lah. Nah, itu pada saat ini gitu. Tapi temanya lagi apa untuk pemerintahan? Untuk pemerintahan. Ya mungkin untuk pemerintahan sekarang atau bagaimana? Pemerintahan sekarang. Ya sekarang ya kalau saya nilai tuh ada positifnya ada. Ya, pasti itu ya, namanya manusia. Segala sesuatu pasti ada positifnya. Itu namanya manusia ya. Coba sampean kalau jadi presiden pusing gak coba nggak ada? Kalau saya sebetulnya jadi presiden ya kita harusnya ngambil tindakan yang tegas. Ya, mungkin ya tegas dan kita ya namanya presiden kita tuh mimpin nggak cuma 1-2 orang. 1-2 orang. Oh iya. Berjuta orang kan gitu ya. Siap. 10 nih di Indonesia luas nih ya kan. Iya benar. Ya mungkin ya pusing juga gitu ya. Ya pusing juga pasti ya itu wajar lah namanya manusia kan. Iya. Mungkin ya namanya presiden tertinggi itu perintah dari bawah pasti ada. Iya. Tapi ya ini di garis bawah ini bahwa kita itu nih nanya-nanya tentang bagaimana nih presiden ya enggak. Tidak tujuannya untuk menyalahkan nih. Tetapi kita justru malah untuk merefleksikan bahwa bisa jadi nih kita sebagai warga melihatnya gampang. Tapi yang ketika melaksanakannya kan pusing, Pak. Benar. Menjalankannya kan ngomong gampang. Ngomong gampang. Iya. Tapi untuk menjalankan itu beban berat. Benar. Mengkritik itu kan gampang, Pak. Menjalankan tugas itu ya banyak tantangannya. Jadi kalau orang untuk mengkritik itu gampang, tapi yang mengkritik belum tentu bisa. Ya, benar. Memang itu PR-nya saat ini. Ya mudah-mudahan. Jangankan presiden, RT aja pusing. Oh gitu ya. Iya. tingkat bawah, level paling bawah itu pusing. Apalagi ya kanan kiri ngomong RT ini RT lah. Saya setuju sih. Memang kadang-kadang kalau kita menjabat jabatan publik itu saat ini ya Indonesia termasuk yang krisis sih menurut saya, krisis kepercayaan. Nah, mudah-mudahan lah Pak Covid ini segera selesai dan kita bisa berjalan normal lagi. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa diberikan lah kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kebijakan yang cocok lah buat semuanya. Karena kalau buat
semua menyenangkan sih saya yakin nggak bisa ya Pak. Ya, namanya Bener ya? manusia tidak sempurna. Nggak bakalan sempurna, benar Ya. setuju. Kalau sempurna itu semua milik Allah. Ya betul. Mudah-mudahan minimal ya. Ya, Dijadikan yang terbaik Pak. Ya, Intinya itu harapan semua warga. Siap. Itu aja sih Pak Trisno. Ya. Terima kasih banyak nih Oke. sudah mau ngobrol-ngobrol. Ya nggak Pak Trisno ini kebetulan saya memang apa ya tadi balik lagi idenya itu dari Om Deddy Corbuzier. Kalau Deddy Corbuzier biasa ngobrolnya sama pejabat, sama artis. Nah, saya itu kebalik, kepengen ngobrolnya itu sama orang-orang yang ada di sekitar. Jadi lebih dekat. Aspirasinya itu dari kalangan bisa dikatakan kalangan bawah lah. Ya itu untuk inilah motivasi ya. Motivasi, Ya. betul. Iya. Ini Ya. saya boleh ngomong nggak? Boleh, silakan. Ya mudah-mudahan nanti setelah kita wawancara ini mungkin Pak Yayat ya, Ya. Pak Yayat ya. Mungkin nanti bisa seperti Deddy Corbuzier terjadi. Amin. Jadi, Iya. publik, Amin. amanah ya. Amin. Kalau saya sendiri sih melihatnya emang Pak Yayat juga orangnya fleksibel, baik. Amin. Ya. Iya. Santun. Betul. Pak, saya juga mau mengingatkan lagi nih ya enggak. Kalau kegiatan ini, kalaupun nanti suatu saat mendapatkan keuntungan, memang mudah-mudahan nih dan saya sudah komitmen 50%-nya itu digunakan untuk kegiatan sosial. Wah, amin. Karena saya kepengen bikin program Indonesia Bebas Kelaparan. Ya. Dimulai dari Kabupaten Tegal nih, kampung halaman saya. Jadi mohon doanya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan channel saya rame, Ya. dan Banyak bisa nonton. dan bisa memberikan manfaat nih buat semua orang. Ya. Itu aja sih. Nanti ini saya ngasih masukan sedikit nanti Gimana? channelnya biar rame banyak yang nonton, mungkin komunitas driver se-Indonesia akan ditonton. Boleh ya kak, ya, mantap nih. Se-Indonesia. Ya, Bukan benar. komunitas juga, nanti Ah. akan omong-omong mungkin keseluruhan. Iya benar. Jadi memang mudah-mudahan nih obrolan-obrolan ini tuh satu bisa mencerahkan semua orang nih, satu untuk tidak mudah menyerah, benar ya? Ya. Dan buat pejabat-pejabat nih, Nah. barangkali melihat postingan ini, ayolah dengarkan suara orang-orang yang ada di bawah, benar ya Pak? Ya. Itu aja sih Pak. Apalagi ada tambahannya? Kiranya cukup ya. Cukup aja ya, segitu ya. Mungkin ini tambahan sedikit, Ah. nanti kalau misalkan rekan-rekan driver ada yang mau diwawancarai, Ah. siap nggak Pak ya? Boleh. Nanti biar satu grup rame gitu, Boleh. ya. Jadi Ya. nanti bagaimana mau pakai prokes kesehatan. Iya atau dong, apa ya, pasti. Kita Kita pakai hand sanitizer kita dan lain-lain. ikutin lah Iya, pasti. apa yang diterapkan pemerintah itu. Iya betul. Jadi memang kita nanti kalau misalkan podcastnya di tempat agak rame, kita harus steril dulu. Ya, Pak. nanti- Kalau ini kan di studio udah di steril rutin nih. Ya nanti mungkin Pak Yat lihat hasilnya ini, nanti mungkin teman-teman akan antusias. Ya, Saya bilang nonton ini loh, Ya, Pak siap. Yat atau Pak Bobi ya. Iya. Ya, kameramennya Pak Bobi supaya YouTube ini Rame. berjalan lancar. Iya ya, betul. bagi Nah, teman-teman. dan kita bisa membangun perubahan positif Ya, buat Indonesia. Karena tujuannya untuk sosial. Iya. Untuk menyantunin anak yatim piatu. Piatu. Betul. Ini pun kerjasama dengan Ojol juga. Berapa persen? 20% untuk komunitas buat anak yatim. Oh. Nanti disisihkan lah. 2000 serbi mau 2000 atau 5000 itu akan setahun nanti akan Oh, kita. ada kegiatan begitu juga, Iya, teman-teman juga. ada. Oh ya. Ya nanti makanya nanti akan saya undang, nanti saya lihat hasilnya aja dulu. Boleh. Kapan-kapan kita ngobrol lah ya. Santai ngobrol lagi nih sama teman-temannya agak rame Oke. gitu aja. Nih Pak Trisno, terima kasih banyak Oke. sudah mau mampir di channel saya, main ke sini studionya Bobi. Ya. Ya enggak, mudah-mudahan manfaat. Ya. Dan saya mohon maaf barangkali Oke. ada sesuatu yang kurang berkenan nih. Ya. Dari saya ke Pak Trisno. Ya. Ya. Kembali saya juga sama ya. Ya. Mengatakan ini apa? Ucapan terima kasih Ya, siap. kepada Pak Yayat, Pak Bobi Nah, sebagai kameramen. ah, Kameramen apa ini? kameramen studio sini. Kameramen studio. Ya. Bapak siapa? Bapak Bobi ya? Pak Bobi. Oke. Ya. Terima kasih aja dari perwakilan Ojol dari wilayah Grand Kelapa Nunggal. Alhamdulillah malam ini diwawancari oleh pembahasan kita Pak Yayat yang sudah terkenal di wilayah Cilengsi ini. Oke, itu aja sih. Sampai ketemu di ngobrol santai berikutnya. Itu aja sih, Pak.